Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dengan daring kita hari ini. Berjumpa kembali dengan saya Rahman pada video pembelajaran ekonomi kelas 11. Memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Pertemuan hari ini kita masih di bab 1 ya, yaitu tentang pendapatan nasional. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak telah sampaikan tentang pengertian pendapatan nasional, komponen pendapatan nasional, dan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang yang A, metode perhitungan pendapatan nasional. Dalam menghitung pendapatan nasional, diperlukan metode atau cara. Nah, metode tersebut sesuai dengan objek yang akan dihitung. Metode perhitungan pendapatan nasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode produksi. Yang kedua, metode pengeluaran. Dan yang ketiga, metode pendapatan atau penerimaan. Selanjutnya, ada yang materi yang kita bahas hari ini, yaitu ada B, yaitu pendapatan per kapita. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini sampai dengan selesai ya. Yang pertama, metode produksi. Pendapatan nasional bruto atau gross domestic product menurut metode ini adalah jumlah dari harga setiap masing-masing barang dan jasa yang dikalikan dengan jumlah atau kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan. Menurut metode produksi ini, produk nasional atau produk domestik bruto diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar dan seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di dalam perekonomian dalam periode tertentu, yang dapat dirumuskan Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah Q3 dikali P3 dan seterusnya, di mana Y adalah pendapatan nasional, Q adalah kuantiti dari barang yang akan kita hitung, dan P adalah harga dari barang tersebut. Pada metode produksi ini, komponen pembentuk pendapatan nasional menurut metode produksi terdiri atas 11 sektor. Ada pertanian, pertambangan, industri, listrik, bangunan, perdagangan, pengangkutan, bank, pemerintahan, dan jasa-jasa. Lanjut ke metode pengeluaran atau yang poin kedua. Pada pendapatan nasional menurut metode pengeluaran dapat dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran yang dilakukan seluruh rumah tangga ekonomi yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen yang disimbolkan dengan huruf C. Yang kedua, investasi adalah pengeluaran yang dilakukan rumah tangga produsen yang disimbolkan dengan huruf I besar ya. I besar. Dan yang ketiga, pemerintah adalah pengeluaran yang dilakukan rumah tangga pemerintah yang disimbolkan oleh huruf G. Yang keempat ada ekspor dan impor, adalah pengeluaran yang dilakukan rumah tangga luar negeri, yang mana ekspor disimbolkan dengan huruf X dan impor disimbolkan huruf M. Keempat komponen pembentuk pendapatan nasional tersebut menurut pendekatan atau metode pengeluaran dapat dicerminkan dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan C konsumsi ditambah I investasi ditambah G dengan pemerintah ditambah dengan ekspor dikurang impor. Selanjutnya, metode ketiga adalah metode pendapatan atau penerimaan. Dalam metode pendapatan, pendapatan nasional adalah metode penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima
para pemilik faktor produksi di dalam suatu negara selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Ada 4 komponen. Yang pertama, sewa atau rent adalah yang diterima pemilik faktor produksi alam yang disimbolkan dengan huruf R kecil. Komponen kedua, yaitu ada upah atau wage, adalah yang diterima pemilik faktor produksi tenaga kerja yang disimbolkan huruf W kecil. Yang ketiga, ada bunga modal atau interest, adalah yang diterima faktor produksi modal yang disimbolkan dengan huruf I kecil. Dan yang keempat adalah laba profit yang diterima pemilik faktor produksi kewirausahaan yang disimbolkan huruf P. Dengan demikian, pendapatan nasional menurut metode pendapatan atau penerimaan ini merupakan penjumlahan dari sewa, upah, bunga modal, dan laba yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi selama 1 tahun, yang dapat dirumuskan dengan Y sama dengan R atau sewa ditambah W upah ditambah I bunga modal atau interest ditambah laba atau profit. Nah, kita masuk ke contoh soal. Diketahui sewa tanah sebesar 1.500.000, upah tenaga kerja sebesar 1 juta, investasi sebesar 400.000, bunga modal sebesar 300.000, laba pengusaha sebesar 200.000, pengeluaran konsumsi 1 juta, dan terakhir pengeluaran investasi sebesar 200.000. Ditanya berapa pendapatan nasional dari pendekatan pendapatan? Ya, kita ketahui untuk menghitung pendapatan nasional dari atau dengan metode pendekatan pendapatan adalah menggunakan rumus Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Untuk itu, langsung saja kita masukkan nilai-nilai dari R, W, I, P ini ke bawah berikut ini. Jadi pendapatan nasionalnya adalah Y sama dengan R atau sewa 1.500.000 ditambah dengan W upah tenaga kerja, ya, upah sama dengan 1 juta kita masukkan, kemudian ditambahkan lagi dengan I atau yang disebut dengan interest atau laba, ya, I kita masukkan 300.000, ya, bunga modal, ya, I tadi bunga modal, mohon maaf ada kesalahan, ada bunga modal, kemudian kita tambahkan lagi dengan P atau profit, laba. Nah, itu dia, kita masukkan nilainya sebesar berapa? 200.000. Jadi nilai dari pendapatan dari pendekatan pendapatan adalah sebesar 1.500.000 ditambah 1 juta ditambah 300.000 ditambah 200.000. Hasilnya adalah 3 juta. Nah, pada soal di atas itu banyak yang tidak masuk ke dalam persamaan ini seperti pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, atau investasi ini sendiri. Nah, ini hanya pengganggu atau mengganggu kita dalam mengerjakan soal, ya. Dan untuk itu contohnya satu ini aja dulu Bapak berikan. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan kita yang kedua atau yang ke B, yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata yang diterima penduduk atau setiap orang dalam suatu negara. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu negara secara rata-rata telah meningkat. Pendapatan per kapita yang meningkat merupakan salah satu tanda bahwa rata-rata kesejahteraan penduduk telah meningkat. Pendapatan per kapita juga menunjukkan apakah pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah kita selama ini
dianggap berhasil atau tidak. Berapa besar keberhasilan tersebut dan apa akibat yang ditemukan oleh pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan. Nah, untuk menghitung pendapatan kapitalis sendiri ini, maka bisa kita menggunakan rumus berikut, yaitu IPC N sama dengan GNP N per PN, di mana IPC N itu adalah income per kapita tahun N. Jadi tahun N ini adalah tahun yang akan kita cari nilai pendapatan per kapitanya. Sedangkan GNP N atau Gross National Product sama itu pada tahun yang akan kita cari. Kemudian ada population atau populasi pada tahun N, jumlah penduduk pada tahun yang akan kita cari tersebut. Atau ada juga rumus yang lain, ya ini sama saja rumusnya, ada di buku LKS anak-anak sekalian, yaitu PDB per kapita sama dengan PDB tahun KN dibagi jumlah penduduk, atau PNB per kapita sama dengan PNB tahun KN dibagi jumlah penduduk. Ini sama saja antara IPC dan PDB itu sama saja ya, rumusnya sama saja, tergantung soal yang diberikan nantinya. Selanjutnya, manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Ya, tentu ada manfaat dari menghitung pendapatan nasional tersebut. Yang pertama, sebagai tolak ukur kemakmuran penduduk suatu negara. Yang kedua, perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lain. Yang ketiga, menghitung tingkat produksi suatu negara dari tahun ke tahun. Maksudnya produktivitas ya. Seberapa besar ya yang dihasilkan oleh masyarakat dalam tahun ke tahunnya. Yang keempat adalah data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Demikian dulu untuk penjelasan atau video penjelasan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan dapat anak-anak mengerti, dan sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Mengucapkan terima kasih dan Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.